supporter timnas Indonesia bisa bernafas lega. Isu kontrak baru Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi pembicaraan utama publik tanah air saat ini. Seperti yang diketahui, pada Juni 2024 akan menjadi bulan terakhir Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena itu, PSSI pun sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Sinteyong. Namun meskipun begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Ia memberikan sinyal kerelaan jika Sinteyong diminati untuk mengisi posisi sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Sinteyong sendiri sempat digembar-gemborkan oleh salah satu media Korea Selatan, Wiki3, sebagai salah satu calon pelatih tim berjuluk Taeguk Warriors berikutnya usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2024 yang lalu. Komite Peningkatan Kekuatan KFA yang dibentuk untuk menunjuk pelatih baru tengah menyeleksi banyak nama, baik nama pelatih domestik dan juga asing. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Sinteyong, saya tidak bisa melarangnya. Namun meskipun begitu, salah satu media Korea Selatan NET memberikan kabar gembira. Sebenarnya, Komite Peningkatan Kekuatan KFA telah menambah kandidat menjadi 16 orang nama sebagai calon pelatih timnas Korea Selatan. Menurut Asosiasi Sepak Bola Korea pada tanggal 23 kemarin, Komite Peningkatan Kekuatan Tim Nasional mengadakan pertemuan ke-10 secara pribadi di suatu tempat di Seoul pada tanggal 21 kemarin, tulis NET. Awalnya, rencana pengurangan jumlah 12 kandidat menjadi 4 kandidat, lalu menjadi 5, dijadwalkan akan dikonfirmasi pada pertemuan kali ini. Namun, dilaporkan lagi jumlah kandidat bertambah menjadi 16 orang, termasuk kembali pelatih Irak Jesus Casas. Lanjutnya, meski menambah jumlah kandidat, NET pun melaporkan bahwa KFA lebih memilih para pelatih yang kini bekerja di Korea Selatan sebagai kandidat terdepan pengganti Jurgen Klinsmann. Biaya sidang Martin Paes di CAS tembus 32 miliar rupiah. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga atau CAS dalam kasus Martin Paes. Bung Harpa alias Haris Pardede mengatakan hanya untuk membayar biaya sidangnya saja PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran 1 hingga 2 juta USD atau setara 16 sampai 32 miliar rupiah. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi apakah tingginya biaya di atas yang membuat kasus Martin Paes tak kunjung disidangkan di CAS? Berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CAS, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli 2024. Biaya untuk bertarung di CAS kasus Martin Paes ternyata tidak murah. Mungkin untuk Erick Thohir ataupun PSSI tidak mahal, yakni 1 hingga 2 juta USD. Saya juga baru tahu dan mendapatkan informasi ini dari sumber yang kredibel, kata Bung Harpa Okezon mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Lanjutnya, kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah mendapatkan paspor Indonesia sejak akhir April 2024, kiper FC Dallas itu belum eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Penyebabnya karena Martin Paes dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Jadwal siaran langsung Timnas U16 Indonesia vs Filipina. Timnas U16 Indonesia berburu kemenangan kedua di fase grup ASEAN Cup U16 2024. Kesempatan tersebut terjadi pada laga lawan Filipina pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024 malam WIB. Anak asuh Nova Arianto bakal menghadapi Filipina di Stadion Manahan, Surakarta.
Timnas U16 Indonesia datang ke laga ini dengan modal positif. Pasalnya, tim berjuluk Garuda Asia sukses mengantongi kemenangan di laga perdana. Timnas U16 Indonesia menang telak dengan skor 3-0. Gol-gol dicetak oleh Mierza Firjatullah di menit ke-35, Evandra Florasta, 57, dan Fandi Alberto, 86. Meski meraih kemenangan, Timnas U16 Indonesia masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Salah satunya soal penyelesaian akhir yang harus lebih efektif saat jumpa Filipina. Tentunya tadi banyak kesempatan ya, ujar Nova Arianto usai laga lawan Singapura pada Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 malam WIB. Banyak peluang yang seharusnya menjadi gol. Itu yang menjadi catatan kami selama ini dan bisa diperbaiki lagi. Termasuk pada laga uji coba. Tapi saya yakin pemain ke depan bisa berkembang. Agar peluang-peluang itu tadi bisa menjadi gol. Itu menjadi catatan kami dan kita akan perbaiki saat latihan. Sehingga di saat lawan Filipina kita bisa lebih siap dan pemain-pemain kita bisa lebih banyak cetak gol, ujarnya. Selain itu, Nova Arianto meminta anak asuhnya untuk meminimalisir kesalahan saat bertahan. Karena kebiasaan pemain-pemain belakang Timnas Indonesia yang membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting, ujar Nova Arianto. Ini tidak hanya terjadi di Timnas U16, tapi juga terjadi di level U23 dan senior juga sama. Shin Tae-yong tidak kunjung tanda tangan kontrak. Perkembangan Shin Tae-yong belakangan ini memang menarik perhatian. Shin baru saja membawa Timnas Indonesia melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Shin Tae-yong disebut sudah setuju secara verbal untuk memperpanjang kontrak kerjanya di Timnas Indonesia hingga 2027. Shin Tae-yong memang sudah melampaui target yang diberikan oleh PSSI. Saat itu Shin harus membawa Timnas Indonesia melaju ke fase gugur Piala Asia 2023. Shin Tae-yong juga diberi target lolos dari fase grup di Piala Asia U23 2024. Bahkan, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin mampu menempati posisi keempat ajang itu. Namun, sampai saat ini Shin Tae-yong masih belum memperpanjang kontrak. Banyak dari netizen di Indonesia pun khawatir. Mereka menumpahkan rasa kekhawatiran itu di kolom komentar unggahan terbaru di akun Instagram resmi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikabarkan sedang tak sehat belakangan ini. Pelatih berusia 53 tahun itu pun sedang berada di Korea Selatan. Netizen dengan akun Budio Basri, berharap Shin Tae-yong segera pulih dari cedera dan segera menandatangani kontrak baru. Coach kalau udah sehat, langsung tanda tangan kontrak baru ya, harap Budio Basri. PSSI disebut sudah mengajukan beberapa proposal kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Namun, ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu belum juga melakukan tanda tangan kontrak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bahkan terkesan mengikhlaskan jika pada akhirnya Shin Tae-yong memutuskan tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan PSSI. Kalaupun dari Timnas Korsel menginginkan Coach Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, ujarnya baru-baru ini.